Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang begitu banyaknya, yang mana kalau kita menghitung-hitungnya insya Allah kita tidak akan mampu menghitungnya. Terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah meneladani akhlak beliau dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, dan sampai dengan kita dipanggil oleh Allah, kemudian kita dikumpulkan bersama-sama di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Wandi Suwarno. Insya Allah beliau akan memberikan tausiahnya. Kemudian mungkin ibu-ibu lihat kok di sini ada tripod gitu, ada apa ini gitu. Nah, ini rencana Al-Misbah itu mau bikin channel YouTube atau yang terkait dengan medsos lah seperti itu, karena zaman sekarang kan zaman medsos gitu, sehingga memberikan kebermanfaatan lebih, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini mungkin bisa didengarkan atau diputar lagi di lain kesempatan, bahkan orang dari luar pun bisa menyimak atau mendengarkan tausiahnya seperti itu, dan insya Allah setiap malam Jumat ya seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai acara pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awuz, kemudian Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk surat pendeknya surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'un, surat ke-107, surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ini sehubungan jam waktu sholatnya lagi rusak, jadi nanti tidak ada tanda kalau ya adzan isya. Jadi nanti mohon Ustadz menyesuaikan. Mungkin itu saja pesannya Ustadz. Langsung saja kepada Ustadz Wandi. Waktu dan tempat kami sediakan dan kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Al-Misbahu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih limpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menunaikan sebagian dari kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan apa yang menjadi misi di dalam kehidupan kita di dunia ini, yakni untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah kehidupan, yang mana kaidah tersebut hendaknya bisa menjadi pegangan hidup, hendaknya bisa menjadi petunjuk, sehingga di dalam perjalanan kita di dunia ini akan menjadi perjalanan yang mengantarkan diri kita kepada keselamatan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya agak lupa ya, kira-kira untuk di Masjid Al-Misbahu ini kita sudah sampai kaidah yang nomor berapa begitu ya.
Terakhir kali kalau tidak salah di sini saya menyampaikan tentang kaidah keseimbangan, ya, berikanlah kepada setiap yang berhak itu haknya masing-masing, ya. Fa'ati kullati hakin haqqahu, ya. Dan berikanlah kepada setiap yang berhak itu haknya masing-masing, ya. Masih ingat mboten Ibu? Lupa nggih. Yang penceramahnya aja lupa, apalagi yang mendengarkan. Nggih. Tapi saya ingat saya itu sudah nggih tentang perlunya kita menunaikan apa yang menjadi hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Di sekitar kita ada keluarga kita, di situ ada suami, ada istri, ada anak-anak, maka mereka berhak atas diri kita, ya. Maka tunaikan, berikan apa yang menjadi hak bagi keluarga kita, ya. Mungkin ada hak nafkah bagi istri dan anak, dan itu menjadi kewajiban seorang suami, ya. Ada hak pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya, ya. Dan juga ada hak suami, ya, mungkin bagi ibu-ibu di sini untuk apa? Suami itu haknya apa, Ibu? Untuk diberikan apa, ya? Pelayanan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga selain keluarga ada hak tetangga, hak masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Maka mereka punya hak untuk dibantu kalau bagi yang membutuhkan, ya, hak untuk dijalin hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan dan lain sebagainya, ya, itu menjadi hak daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu pula kita punya teman, punya sahabat, ya, maka juga harus ditunaikan haknya, ya. Dan juga ada hak orang tua, ya, yang mana kita berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya, ya. Memberikan pelayanan atau bahkan memberikan nafkah jika kedua orang tua kita sudah tidak lagi sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, ya, dan seterusnya. Ada juga hak diri kita sendiri, ya. Kita berhak untuk istirahat, berhak untuk mendapatkan atau melakukan hal-hal yang kita senangi, hal yang kita sukai, hobi-hobi kita, ya. Itu silahkan, ya, diberikan haknya tersebut, ya. Hak untuk istirahat, ya, dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan juga di dalam kaidah untuk kita selalu menunaikan hak ini adalah di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ya, yang mana Allah berhak untuk kita ibadahi, ya, untuk kita sembah, untuk kita taati apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Nah, ini kemarin, ya, kalau tidak salah itu sudah kita sampaikan. Lalu yang setelahnya, nah ini saya agak ragu apakah sudah atau belum, yakni tentang i'malu, kaidah yang berikutnya, ya, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Beramalah karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Sudah dengar belum ini Bapak, Ibu-ibu? Oh, belum. Berarti mungkin sampai sini, ya, karena kalau di catatan saya urutannya setelah kaidah tentang perlunya kita memberikan hak bagi setiap mereka yang berhak, lalu kaidah berikutnya ini tadi tentang bagaimana kita memandang sebuah takdir, ya.
memandang takdir ini, maka nanti kaidahnya adalah i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Beramalah karena sesungguhnya setiap orang nanti akan dimudahkan menuju kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kaidahnya. Nah, kaidah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada ada kisah yang melatar belakangi munculnya kaidah ini. Yang mana pada suatu ketika Nabi pernah datang ke sebuah pemakaman, ya. Datang ke sebuah pemakaman, lalu Nabi mengambil tongkat atau ranting begitu, kemudian Nabi menusuk-nusukkan tongkat tersebut ke gundukan tanah yang digunakan untuk mengubur jenazah yang dimakamkan pada waktu itu. Nah, sembari Nabi menusuk-nusukkan tongkat tersebut, Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya setiap kalian sudah Allah tetapkan tempatnya nanti di surga ataupun di neraka. Ya, jadi Nabi itu mengatakan, di situ ada para sahabat yang menyertai Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada mereka, sesungguhnya setiap kalian itu sudah Allah tetapkan tempatnya nanti di akhirat itu di surga ataupun di neraka. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut, maka para sahabat bertanya-tanya, Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, kalau seperti itu, lalu apa gunanya amal? Ya, apa gunanya kita mengerjakan suatu amal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan ataupun ibadah-ibadah, ya? Untuk apa ya semua itu kalau pada akhirnya setiap diri kita ini sebetulnya sudah jelas tempatnya di akhirat kelak itu masuk surga atau masuk neraka. Lalu apa gunanya amal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari para sahabat pada waktu itu. Nah, mendapat pertanyaan dari sahabat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan kaidah ini tadi, ya. Nabi mengatakan i'malu, ya, fakulun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Tetaplah beramal, ya, jangan tinggalkan amal, ya. Tetap beramal, ya, lalu tetap lakukan kesolihan-kesolihan, lakukan kebaikan-kebaikan, ya, karena sesungguhnya kata Nabi, setiap kalian nanti akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Nah, ini tadi yang kemudian menjadi kaidahnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi dan juga kaidah yang disampaikan oleh Nabi, maka bisa kita ambil pelajaran ataupun bisa kita simpulkan, intinya apa yang harus kita lakukan adalah beramal dan beramal, ya. Meskipun kita mengetahui, maksudnya mengetahui itu mengetahui apa yang disampaikan Nabi tadi, ya, bahwasanya Nabi itu pernah mengatakan sesungguhnya setiap kalian itu sudah Allah tetapkan tempatnya nanti di akhirat, apakah surga ataukah di neraka. Maksudnya kita mengetahui kalau Nabi menyampaikan hal itu. Namun kan yang jadi masalah adalah kita masing-masing diri kita ini tidak tahu, ya, nanti di akhirat itu Allah tetapkan tempatnya di mana, apakah di surga ataukah di neraka. Nah, oleh karena itu Nabi kemudian menjelaskan kepada para sahabatnya, dan ini menjadi panduan
bagi kita, ya. Kita tidak perlu berangan-angan ataupun menerka-nerka ataupun dibuat gelisah, ya. Nanti kita itu apakah sudah Allah takdirkan di surga ataukah di neraka? Ya, kita tidak perlu mencari tahu hal itu. Ya. Cukup apa kata Nabi, kita itu fokus kepada amal kebaikan, amal soleh, fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya kata Nabi, kalau kita beramal maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memudahkan diri kita itu menuju apa yang kemudian Allah takdirkan. Nah, ini ya. Jadi kita tidak perlu peduli ya nanti Allah itu takdirkan kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu menjadi perhatian kita adalah amal tadi, ya, ibadah tadi, kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan ya selama di dunia ini, ya. Apabila kita fokus pada amal-amal ini, maka insya Allah ya sekali lagi Allah pasti akan mudahkan diri kita menuju apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, ya. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada hambanya, ya. Kalau Allah melihat, Allah mengetahui hambanya ini adalah sosok yang bersungguh-sungguh di dalam taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal kesalihan yang dia lakukan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah yang dia lakukan, ya. Dia sungguh-sungguh untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah kemudian akan tetapkan hamba tersebut kemudian akan Allah tetapkan sebagai calon penghuni neraka, ya. Naudzubillah, itu tentu tidak seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha melihat, maha mengetahui. Kalau hambanya tersebut adalah mereka yang bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan, ya, menuju apa yang mereka inginkan tersebut, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya, intinya mari kemudian kita fokus kepada amal, ya, pada karya, pada apa yang bisa kita berikan di dalam kehidupan ini, ya. Insya Allah kalau kemudian amal tersebut nanti bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, maka semoga amal tersebut menjadi amal yang luar biasa, ya, yang diberkahi, ya, yang bermanfaat untuk manusia dan lain sebagainya. Nah, namun apabila sebaliknya, ketika kita sudah beramal ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan hal yang lain, ya, tidak sesuai dengan apa yang mungkin menjadi harapan kita, ya. Kita melakukan sesuatu, kita berkarya, kita membuat sesuatu, ya, yang harapannya itu kemudian mungkin menjadi kebaikan bagi diri kita, bagi orang-orang yang di sekitar kita, ya, menjadi bermanfaat untuk manusia. Namun kadang-kadang Allah menghendaki lain, ya. Maka apabila seperti itu, tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika Allah menetapkan takdirnya yang itu tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita tetap berhusnudzon, semoga itulah menjadi takdir yang baik untuk diri kita. Nah, ini yang
yang harus kemudian kita selalu yakini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya berkaitan dengan kita memandang takdir yang Allah tetapkan, ya, maka fokuslah kepada amal, fokuslah pada ibadah, ya. Sekali lagi insya Allah akan mudahkan menuju apa yang Allah takdirkan kepada diri kita, ya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 15 menit, kita beralih ke kaidah yang berikutnya, ya. Kaidah berikutnya yakni tentang pentingnya kita mengenali diri sendiri. Ya. Kaidah ini berbunyi, rahimallahu imra'an arafa qadran nafsih. Ya. Rahimallahu imra'an arafa qadran nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, saya ulangi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Ya. Nah, kaidah ini Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya adalah perkataan dari Khalifah Adil Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah taala, ya, seorang khalifah. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini adalah khalifah yang kelima, ya. Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau hanya memerintah atau berkuasa sekitar 2 tahun, namun mampu menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, ucapan Umar bin Abdul Aziz ini diawali dari suatu kejadian, yakni ketika anaknya Umar bin Abdul Aziz ini membeli sebuah cincin yang harganya 1000 dirham, okay. Cincin, satu buah cincin seharga 1000 dirham. Ya, kalau kita rupiahkan untuk nominal hari ini, ya, di zaman sekarang ini, ya, kurang lebih seharga 60 juta rupiah, ya, 60 juta rupiah. Jadi ini kisahnya, ada anaknya Umar bin Abdul Aziz membeli cincin yang mewah gitulah, ya, mewah, 1000 dirham atau senilai 60 juta rupiah. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, ya, Umar bin Abdul Aziz lalu memerintahkan kepada anaknya untuk jualah cincin tersebut, ya, jualah cincin tersebut. Lalu dari hasil penjualannya kamu berikan makanan, ya, kamu berikan sedekah makanan kepada 1000 orang fakir miskin. Ya. Jadi kan tadi harganya ketika beli itu kan 1000 dirham, ya. Disuruh jual sama ayahnya ini tadi oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu dari hasil penjualan tadi, ya, itu berikanlah makanan kepada 1000 orang fakir miskin, ya, kira-kira satu orang yang mendapatkan 1 dirham tadi, ya, 1 dirham. Lalu Umar bin Abdul Aziz kembali mengatakan kepada anaknya, setelah itu, setelah kamu jual cincin yang mahal tadi itu, yang mewah tadi, lalu kamu silahkan, ya, kamu beli saja cincin yang seharga 1 dirham, 1 dirham, ya, beli cincin yang 1 dirham saja. Ya, cincin besi, ini malah dikatakan belilah cincin besi yang seharga 1 dirham saja. Nah, lalu ukirlah di cincin besi tersebut, ya, disuruh mengukir,
ya. Ukirlah di cincin yang kamu beli tadi, cincin besi, ukirlah tulisan ini ya. Tulisannya apa? Nah, tulisannya adalah kaidah yang tadi Bapak Ibu sekalian dengarkan tadi ya. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada anaknya untuk mengukir tulisan di cincin besinya adalah rahimallahu imra'an arafa qadron nafsih ya. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi meskipun ini adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya, namun apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini sesungguhnya merupakan kaidah yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, yang itu bisa kita jadikan pegangan atau panduan di dalam kehidupan kita ya. Jadi intinya perlunya kita itu mengenali, mengetahui apa yang menjadi kadar. Kadar itu kemampuan ya, atau kapasitas ya, kemampuan yang kita miliki ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, tadi Umar bin Abdul Aziz berdoa semoga Allah memberikan rahmat ya, memberikan rahmat kepada orang yang tahu kadar dirinya. Nah, kenapa mengetahui kadar diri ini penting Bapak Ibu sekalian ya? Contohnya adalah ketika seseorang itu tahu kadar dirinya, tahu kemampuannya, maka insya Allah dia tidak akan, kalau dia berbicara, tidak akan berbicara tentang sesuatu yang di luar kemampuannya ya. Dia tidak akan bicara, tidak akan berkomentar ya, tidak akan memberikan tanggapan kecuali hal-hal yang memang dia menguasai, dia mengetahui hal tersebut. Kalau tidak ya dia memilih untuk diam. Nah, ini contoh orang yang mengetahui kadar dirinya. Ya, ini kalau contohnya dipraktekkan dalam kaitannya dengan ketika berbicara tentang sesuatu. Nah, kalau kaitannya dengan kemampuan finansial misalnya ya, kalau seseorang itu yang tahu kadar kemampuan finansialnya, keuangan dirinya, maka orang yang sadar, orang yang mengetahui tadi, dia tidak akan membeli ya barang-barang yang itu di luar batas kemampuannya ya. Ya, ini pentingnya kayak gitu ya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu menyadari wah aku itu belum mampu ya, uang saya, tabungan saya ya di rekening itu belum cukup untuk membeli barang itu ya, entah itu sepeda motor atau entah mobil ya, ataupun handphone dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang kan gitu ya, ada iklan, ada apa, ada macam-macam di TV dan sebagainya, terus kepengin segera punya ya, punya ini punya itu ya. Nah, kalau dia tidak ini tadi, tidak mengetahui kadar dirinya, kemampuan dirinya, kemudian dia pokoknya langsung hajar gitu aja ya, langsung beli, gimana caranya keinginannya tadi terpenuhi ya, meskipun uangnya pas-pasan, gimana caranya, itu harus utang, harus kredit, harus kalau itu bisa segera didapatkan. Nah, ya bagaimana caranya biar bisa didapatkan. Nah, kalau yang seperti itu artinya orang yang memaksakan diri ya, membeli sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka ini nanti akan menjadi masalah ya, akan jadi masalah. Begitu pula tadi kalau orang itu berbicara, komentar gitu ya tentang sesuatu yang dia tuh sebetulnya tidak menguasai ya. Ini misalnya kok komentar bangunan Masjid Al-Misbahu, ini Masjid Al-Misbahu ini kok kayaknya desain kayak apa ini, kok kayak enggak itu apa namanya, desainnya kok enggak jelas, ini kayak miring-miring dan sebagainya. Ini misalnya ya, ada orang yang berkomentar seperti itu. Nah, ini kalau dia sebetulnya tidak
paham tentang bangunan, tentang arsitek, ya itu tadi ya akan jadi masalah ya kalau berkomentar tentang hal-hal yang kemudian dia tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Nah, itu sebagian dari apa namanya penerapan kaidah ini tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua bisa juga, nah kalau seseorang itu mengetahui kadar dirinya, kemampuan dirinya itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya, maka juga jangan melakukan sebaliknya. Jangan dia itu kemudian memilih untuk melakukan hal-hal yang lebih rendah ya, atau hal-hal yang lebih apa namanya, yang lebih berada di bawah kemampuannya ya. Kalau dia punya harta misalnya ya, hartanya banyak ya, kalau bersedekah jangan apa tadi hanya cuman sedikit saja ya, ini berarti tidak mengetahui kadar dirinya, kemampuannya ya. Kalau dia punya kemampuan harta yang lebih, ya kalau berinfak, bersedekah ya harus yang lebih begitu. Nah, ini pentingnya kalau mengetahui kadar dirinya ya. Atau kalau kemudian dia menyadari saya itu masih sehat ya, masih kuat, masih muda gitu ya. Kalau sholat bisa kok kalau 11 rakaat. Nah, sebetulnya bisa. Tapi kalau kemudian dia hanya sebetulnya mampu mengerjakan sholat malam misalnya 11 rakaat kok, tapi malah milih hanya 2 rakaat saja. Nah, ini namanya tadi tidak sadar apa tidak mengetahui kadar dirinya ya. Maka tadi ya Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan semoga Allah merahmati seseorang itu yang mengetahui kadar dirinya. Jadi kalau seorang itu sadar kemampuannya, sadar kapasitasnya, itu ya bertindaklah ya sesuai dengan kadarnya tadi ya. Berbicaralah apa yang menjadi tema-tema yang dia kuasai, yang dia memiliki ilmu tentang hal tersebut, dia punya keterampilan tentang hal tersebut, punya pengalaman ya, dan membatasi diri untuk hal-hal yang dia tidak punya pengalaman, tidak punya mengetahui ya. Begitu pula dalam tadi kalau dalam kaitannya dengan jual beli ya, itu ya jangan membeli hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, bisa juga kaidah ini Bapak Ibu sekalian kita manfaatkan kaitannya dengan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita mengetahui kadar diri, oh aku ini sebetulnya hanya hamba ya, hanya hambanya Allah yang lemah ya, yang tidak berdaya apa-apa ya, kecuali kalau Allah memberikan kekuatan ya. Maka kalau kita merasa seperti itu Bapak Ibu, sadar diri kita ya, sadar bahwa kita itu hamba yang lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya itu tadi, maka kita akan menjadi hamba yang selalu apa namanya? Berdoa ya, selalu meminta pertolongan kepada Allah ya, selalu bertawakal, bergantung ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena kita sadar kita itu hamba yang lemah ya, tanpa adanya Allah, tanpa kemudahan yang Allah berikan ya, tanpa ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya kita tidak mampu ya, tidak mampu melakukan apa-apa ya, kita tidak bisa memiliki ini semuanya ya. Semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa seperti itu ya kalau kemudian seorang itu sadar kadar dirinya tadi. Begitu pula nanti di tengah-tengah masyarakat ya, orang yang mengetahui kadar dirinya tadi, dia tidak akan bersikap sombong ya, tidak akan bersikap sombong ya, tidak akan membanggakan dirinya ya di hadapan orang lain ya. Begitu pula juga dia tidak akan meremehkan orang lain ya, karena kan sombong itu maknanya adalah batarul haq wa ghamtun nas ya. Ketika orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan juga meremehkan atau merendahkan orang lain ya.
Dia sadar kadar dirinya, ya kalau saya itu cuma seperti ini ya tidak pantas kok menyombongkan diri, tidak pantas saya itu meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu juga mengenali, mengetahui kadar dirinya, ya misalnya kok dia tahu dirinya itu orang yang masih kurang ilmu, ya, yang masih bodoh dan lain sebagainya, ya, maka dia akan tergerak, akan bersemangat, bersungguh-sungguh untuk belajar, ya, agar kemudian bertambah ilmunya, agar dia bisa keluar dari kebodohan menjadi orang yang berilmu, apa saja, baik dalam urusan dunia maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, ya. Saya itu belum tahu misalnya tata cara sholat yang benar, tata cara puasa, ya, tata cara sholat sunnah, doa dan sebagainya. Kalau dia sadar tadi, ya, kadar dirinya tadi, maka tadi dia akan berusaha untuk memperbaiki, ya, berusaha untuk berkembang, ya, bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula kalau seorang itu sadar saya ini adalah amalnya masih kurang, ya, pahalanya masih sedikit, ya. Nah itu kemudian dia juga akan termotivasi, ya, untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal, ya, nantinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada dua kaidah yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tadi, ikmalu, ya, fakulun muyassarun lima khuliqalahu, ya, beramalah karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya. Dan yang kedua ini adalah kaidahnya rahimallahu imro'an arafa qadran nafsi, ya, semoga Allah merahmati orang yang mengenal atau mengetahui kadar dirinya. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.